berkaitan mengenai model CPS atau Creative Problem Solving. Nah, model itu kan model Creative Problem Solving ya kan, terdiri dari 3 kata, berarti berkaitan dengan kreativitas dan pemecahan masalah. Nah, dari model itu, pengertian itu kan model Creative Problem Solving itu adalah model pembelajaran yang memacu siswa dengan pemecahan masalah. Itu dia dituntut untuk supaya siswa itu lebih kreatif terhadap suatu pemecahan masalah. Kemudian kita akan membahas mengenai langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah yang pertama itu ada kemudian langkah yang kedua kemudian langkah yang ketiga tadi langkah yang keempat ya? Nah, untuk langkah yang kelima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Oke, jadi Ibu harapkan memang sehat ya kan? Karena yang datang pada pagi hari ini semua itu yang sehat-sehat gitu. Jadi dan berhubung situasi di luar yang nggak memungkinkan gitu kan untuk beraktivitas biasanya gitu ya kan. Jadi ya memang kita itu harus menjaga kesehatan kita gitu. Rajin-rajin lah kita cuci tangan dan lain sebagainya gitu. Jadi Ibu harap walaupun situasi dan kondisi belajar kita saat ini tuh kurang memungkinkan gitu kan, tapi Ibu harap semangatnya itu gak akan pernah hilang gitu. Semangatnya itu harus tetap semangat gitu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan sebuah materi dan sekaligus studi kasus mengenai siklus akuntansi gitu. Oke, anak-anak. Jadi siklus akuntansi ini itu udah sering kita dengar gitu, siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi itu yang gimana ya, Bu? Kami baru dengar nih, Bu. Misalnya nih ada yang nanya gitu kan. Nah, siklus akuntansi itu udah sering kita pelajarin gitu. Walaupun materi tiap harinya itu berbeda-beda. Dan nggak mungkin langsung kita pembelajaran mengenai siklus akuntansi ada lagi nih, enggak. Jadi Ibu telah udah mengajarkan ke kalian mengenai siklus akuntansi tersebut dari minggu-minggu sebelumnya jika kalian mengikutinya secara baik gitu kan, jika kalian mau mengkajinya dengan baik gitu. Jadi yang termasuk ke dalam siklus akuntansi itu seperti jurnal umum. Nah, tapi ketika di jurnal umum itu dia masuk ke dalam jurnal khusus karena kita mempelajari yang namanya siklus akuntansi dalam perusahaan dagang. Nah, biasanya itu setelah jurnal khusus ada buku besarnya, ada ayat jurnal penyesuaiannya dan lain sebagainya, sehingga ditutup dengan yang namanya neraca saldo setelah penutupan atau jurnal pembalik jika memang mereka membutuhkan yang namanya jurnal pembalik. Nah, kita sebagai akuntan harus siap sedialah untuk mengerjakan hal-hal itu semua. Jadi di sini itu Ibu dikarenakan siklus akuntansi ini juga udah Ibu pelajarin, tapi Ibu bilangnya bukan siklus akuntansi kemarin itu, Ibu hanya bilang kita mempelajari jurnal umum ya, kita mempelajari jurnal ini ya, kita mempelajari laporan keuangan. Nah, itu termasuk urutan-urutan yang telah Ibu ajarin, itulah urutan-urutan yang terdapat di dalam siklus akuntansi. Nah, jadi kan Ibu hanya memflashback ulang aja ya namanya siklus akuntansi. Nah, kita lebih kepada studi kasusnya gitu kan. Berhubung kalian juga kelas 12, jadi di sini tuh Ibu ingin melatih kalian, Ibu ingin menganggap kalian tuh sebagai seorang akuntan yang betul-betul akuntan gitu kan. Jadi telah Ibu kirim lewat WA soal-soalnya itu. Nah, jadi di sini Ibu ingin memaparkan, ingin menjelaskan lebih rinci gitu
gimana sih Bu ngerjain tugasnya ini gitu kan, karena kan ini kita baru perdana dan untuk mempersiapkan kita di ujian kompetensi nantinya gitu. Kemudian di sini tuh permasalahan di dalam studi permasalahan ataupun studi kasus di dalam soal yang Ibu berikan itu kita itu layaknya seorang akuntan. Biasa permasalahannya kayak membeli barang, menjual barang kembali, ataupun nanti ada yang namanya retur pembelian, ada yang namanya retur. Nah, itu permasalahan yang memang harus kita identifikasikan dan itu memang harus kita kita buat poin-poinnya di bagian mana-mananya gitu kan. Nah, jadi biasanya permasalahan yang terdapat di dalam studi kasus yang Ibu berikan itu kita akan disuruh membuat yang namanya jurnal khusus. Nah, jurnal khusus itu terdiri dari apa? Dari jurnal penjualan, pembelian, pengeluaran, dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian di sini Ibu juga mengharapkan karena ini memang perdana, tapi Ibu juga mengharapkan dan memang menginginkan gitu kalian ini memang hasil dari pemikiran kalian, memang hasil dari pemahaman kalian yang selama ini kalian dapatkan dari apa yang Ibu telah sampaikan kepada kalian gitu kan. Ibu pingin memang hasil orisinal dari kalian lah gitu. Nah, ketika kita melakukan kesalahan itu hal yang wajar gitu, tapi Ibu harap kalian jangan mengcopy paste dari Google atau apa gitu kan. Ya, itu yang Ibu harapkan gitu. Terus di sini tuh Ibu ya ingin gitu membuat kalian itu memiliki menjadi seorang akuntan gitu. Gimana sih Bu cara menjadi seorang akuntan? Yaitu ketika setelah diberikan studi kasus kepada gurunya, anak tersebut, siswa tersebut dapat mengerjakannya dengan memang hasil dari pemikiran kalian. Nah, itulah yang dinamakan dengan hasilnya orisinalitas, kemudian menjadi sebuah gagasan yang kalian miliki nantinya gitu kan. Kemudian kalian juga harus menyelesaikan kasus-kasus itu gitu kan. Setelah kalian menyelesaikan kasus-kasus itu, kalian nanti akan Ibu suruh membuat laporannya. Maksud membuat laporannya itu setelah kalian menyelesaikan semua gitu kan, itu kan termasuk dalam laporan. Kemudian juga kalian membuat laporannya itu secara rinci gitu kan. Ibu mau kalian buat secara rinci, kemudian minggu depan akan kita bahas dan akan kalian presentasikan dari mana ini berasal dapat, dari mana ini dapatnya gitu-gitu. Layaknya seorang akuntan memang profesional. Kemudian setelah itu selesai, setelah semua itu selesai, minggu depan itu akan kita lakukan sebuah penilaian gitu kan. Jadi setelah kita melakukan yang namanya penilaian, habis itu kita melakukan penganalisisan serta mengevaluasi hasil dari studi kasus yang telah kalian selesaikan gitu kan. Jadi biar kita cari tahu gitu hasilnya itu gimana yang benarnya gitu. Oke, mungkin saya rasa ataupun Ibu rasa cukup sekian yang pembelajaran kita pada pagi hari ini gitu. Saya rasa memang sudah cukup gitu, dan memang waktu yang menunjukkan sudah cukup kali ya. Oke, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya minggu depan ya. Oke. Setelah dilaksanakannya simulasi model pembelajaran kreatif problem solving oleh Puspitasari, nah kita dapat mengetahui ada kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran tersebut. Nah, kelebihan dari model pembelajaran ini yang pertama itu meningkatkan minat siswa untuk terus melakukan pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu melatih siswa untuk berpikir secara sistematis dan kreatif dari studi kasus yang diberikan oleh guru yang kemudian dikembangkan oleh siswa tersebut. Nah, yang ketiga yaitu memberikan kesempatan siswa untuk mengaplikasikan pengetahuannya di dunia nyata. Setelah kita mengetahui kelebihan dari model pembelajaran creative problem solving ini, kita juga bisa mengetahui kekurangan apa yang ada dalam model pembelajaran ini. Nah, kekurangan itu ada 3. Yang pertama, guru harus mampu menyediakan media pembelajaran sehingga pembelajaran ini akan berjalan dengan lancar. Apabila tidak, maka pembelajaran akan terhambat. Nah, yang kedua, itu apabila siswanya heterogen, maka siswa pintar saja yang akan mendominasi pembelajaran.
Tapi siswa yang tidak kompeten akan menjadi pasif. Nah, yang ketiga, guru harus banyak memberikan arahan dalam model pembelajaran ini agar model pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar.